Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perwakilan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil tolong berdiri ya, nanti sambil bilang hadir untuk mengecek kehadiran dan kerapian dan kesesuaian pakaiannya. Kelas 12 AP1. Sekarang tanggal 24. Ya. Yang pertama Adi Prayogo hadir. Ahmad Habib, Aji Samsul Ma'arif, Icin, Anggun Yunita, kemudian Anugerah Rasul Abadi, Arifah Dewi, Arina Febi, Asti Indah, Ayu Dwi Lestari, Geni Syukur, Icin, kemudian Desi Andriani, Evitania, Fatul Amina, Fitri Arifah, Icin ya, Galih Adi Nugroho, Laila Fradina Ifada, Mandani Ken, Masih Torstu, Melinda Dwi, Muhammad Syariful Anam, Icin, Muhammad Afrizal, Muhammad Jafar Iqbal, Nafarul Apriyani, Naila Rizky Gresika, Nisrina Zaskia Amira, Putri Pratiwi, Ridho Jayanto, Rizky Sari Rahayu, Risma Amelia, Rista Mayada, Rifal Slamet Widodo, Salsabila Hairunisa, Selina Diva Hardina, Saskia Febriana Agustin. Berarti yang tidak hadir Adi Samsul Ma'arif, Anugerah Restu, Geni Syukur, Fitri, Galih, Layis. Hadir ya? Hadir Syariful Anam, Nisrina, Rizky Rahayu, Rista, Rival, Salbadir, berarti Rival sama Saskia. Kemudian sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita bentuk, yang pertama keyakinan pertama yaitu apa coba? Masih ingat ya? Pertama asik, seru, berbasis diskusi, memperbanyak materi, suasana baru. Saya akan mencoba satu game yang sedang viral di sosial media. Jadi ada game, ya nanti gamenya nanti saya kasih clue, ya atau saya kasih kata kunci. Kemudian ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya mungkin kalian juga ada beberapa yang tahu ya, tapi jangan kasih tahu temennya. Ya yang udah tahu bisa boleh jawab, tapi jangan kasih tahu kata kunci atau cara. Ya. Pertama, gamenya adalah
Cluenya, ya perhatikan cluenya atau kata kuncinya. Bumi itu bulat. Nah, paham? Paham ya? Yang sudah tahu jangan kasih tahu. Ya, bumi itu bulat. Sekali lagi bumi itu bulat. Saya kasih contoh. Pertanyaannya. 20 tambah 2 sama dengan 1. Nah, perhatikan, jangan kasih tahu. Ya. Misal, silakan masuk yang duduk sesuai tempat duduknya. Kemudian 80 tambah 6 4. Ya, perhatikan. Coba 7 tambah 30. Ada yang tahu apa kan? Berapa? Betul. Ya. Gini lagi. Cluenya, kata kuncinya perhatikan. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Pertanyaannya, ini contoh. 100. Ya, 100 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, kan? Kemudian 60 tambah 30 sama dengan 3. Nah, perhatikan sekarang. Perhatikan. 70 ditambah 80. Berapa ada yang tahu? Berapa? Betul. Sekarang masih bingung kan? Nanti saya kasih tahu ya. Dikit dulu. Sekarang permainan kedua. Namanya tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Ya. Kata kuncinya. Dalam tepuk nyamuk, ya, kalian harus memperhatikan pertanyaannya. Ya, sekali lagi. Dalam permainan tepuk nyamuk, kalian harus memperhatikan pertanyaan. Sekarang sambil cari nyamuknya. Kamu duduk ya. Coba perhatikan dengarkan. Ada berapa nyamuk? Ingat. Berapa? Tiga. Dalam peraturan nyamuk kalian harus perhatikan pertanyaan. Ya, perhatikan. Coba sekarang berapa nyamuknya? Ya. Perhatikan. Nah, berapa? Perhatikan, jangan cari tahu kata kuncinya. Jangan cari tahu kata. Perhatikan. Oke lagi, ya kita cari nyamuk lagi. Ingat dulunya. Ya. Sekarang kalian perhatikan berapa nyamuk yang ditepuk. Ya. Nah. Tadi ada yang masih bingung? Kita nyicil dari 2 masih banyak. Kita kasih kuncinya. Mungkin ini bisa nanti diterapkan untuk game di keluarga kalian, dalam adik-adik kalian. Nah, jadi ini. Pertama, punya apa tadi? Bumi itu bulat. Perhatikan, bumi itu bulat. Jadi kalian tidak perlu perhatikan angkanya. Yang penting dalam angka itu berapa bulatannya. Misalkan 10 tambah 20, bulatannya berapa? 60 tambah 80. 60 berapa? Ya, 80. Jangan 80 kan 1.
1 bulan, 2 bulan, jadi perhatikan bulatannya. Ya, jangan usah hitung. Kemudian dalam permainan tepuk nyamuk, sebelumnya Pak, perhatikan pertanyaan. Jadi kalian nggak usah hitung berapa tepuknya, tetapi berapa kata dalam pertanyaan. Ada berapa nyamuk berarti? 3. Ada berapa nyamuk? Coba berapa nyamuk? Berarti 3. Sekarang ada berapa nyamuk? Berarti 4. Sekarang kita kembali ke materi. Setelah kita explaining sebentar, mungkin udah fresh ya. Kita coba membahas tentang suatu materi yang mungkin kalian sangat perlukan, ya, menjadi modal, dan kalian setelah lulus mungkin ada yang langsung akan mempraktekkannya. Apa itu materinya? Tentang munakahat, tentang pernikahan. Jadi gini, ada yang setelah lulus langsung pengen ijazah, katakan? Ada yang udah bayar kupon? Jadi gini, perhatikan, dengarkan. Kenapa materi ini menjadi penting? Kenapa materi menjadi penting? Materi pernikahan. Karena gini, dalam pernikahan, ya, sebagai orang yang mau melanjutkan keturunan, kemudian membangun sebuah keluarga, itu ya dalam Islam harus diawali dengan pernikahan. Ya, Allah sudah memberikan jalan yang halal, yang berpahala, yang berkah, yaitu pernikahan. Ya, sehingga kalau kalian tidak tahu syarat rukunnya, seperti bagaimana sholat kalau kalian tidak tahu cara wudhu, sholatnya sah. Misalnya wudhu langsung kaki dulu, kaki langsung mulut misalnya. Ya, misalnya itu sah nggak? Atau rukunnya tidak tahu rukunnya, setelah takbiratul ihram langsung salam misalnya. Awal langsung rukun, sah nggak? Dalam pernikahan juga sama, ada rukunnya, ya, yang harus digunakan. Juga ada hal-hal kewajiban berkaitan dengan hak seorang istri, kewajiban seorang suami, berhubung maupun hak kewajiban seorang istri sama kewajiban atau hak seorang suami. Karena ini dalam Islam, ya, dalam Islam ini dengarkan, pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Ya. Kenapa seperti itu? Karena pernikahan itu, ya, yang diidealkan, ya, ada yang di sini mencita-citakan nikah untuk cerai? Enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada cita-cita ya? Berarti ibadah pernikahan itu pada dasarnya dibuka dengan ijab qabul, ditutup dengan kematian. Bahkan besok setelah meninggal pun, kalau keduanya masuk surga, maka akan disatukan di dalam surga. Dijadikannya perempuan atau istrinya menjadi pemimpin para bidadari untuk suami. Kalau sholat mungkin cuma 2 menit atau 5 menit. Ada yang sholat di sini hampir 1 jam. Tapi pernikahan itu bisa 1 tahun. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, sampai ada yang 1 tahun juga. Maka itu penting. Kemudian seperti yang telah kita akan mencobanya dengan berbasis diskusi. Ya. Bisa buka HP-nya, kemudian dibuka Najahu. Ya, ditulis di browsernya Najahu. Najahu titik. Kecil semua. Najahu titik. SMKN Bansari. Titik.
titik udah STH titik ID. Ya, dibuka, di enter. Ya. Kemudian kalian buka di materi kelas 12. Di bawahnya ada tulisan materi pembelajaran semester 1, materi kelas 12. Materi kelas 12. Kemudian kalian buka yang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ya, di situ sudah ada pemaparan materi berkaitan dengan munakahat atau pernikahan. Ya, sambil buka ya, saya jelaskan untuk metode pembelajarannya. Ya, nanti sambil bisa dibantu temannya. Ya, saya kenalan dulu. Ya, kenalan dulu nanti bisa sambil buka. Kemudian kemudian kita akan mempelajarinya dengan metode jigsaw learning. Jigsaw learning. Jadi gini, saya jelaskan metode jigsaw learning ini. Jadi nanti masing-masing ya saya akan bagi menjadi 7 kelompok. Tak bagi menjadi 7 kelompok. Ya. Kemudian nanti hal yang harus dibahas kemudian nanti saya bagi menjadi 7 kelompok. Paham? Nah, nanti dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti pembahasan atau materi yang harus dicari. Ya, nanti kalian harus pahami, kemudian dipindah di buku tugas kalian, yaitu berkaitan dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Paham? Kemudian nanti setelah 7 kelompok ini sudah selesai, nanti saya kasih waktu 20 menit. Ya, 20 menit. Kemudian 20 menit itu kalian meringkas dari materi yang perbagian ya. Kemudian nanti saya acak menjadi 5 kelompok. Ya. Nanti dari kelompok itu saling bergantian untuk menjelaskan ke kelompok yang lain. Jadi tukaran anggota kelompok. Jadi akhirnya nanti kalian mendapat materi utuh dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya sudah diringkaskan sama teman kalian. Jadi harapannya sudah paling ringkas dari teman kalian, sehingga kalian cuma dapat inti-inti dari materi. Jadi sekali lagi nanti dari pertama saya bagi dari 7 kelompok, kalian cari materi atau inti dari materi itu. Ya, setelah itu nanti kemudian saya tukar anggota kelompoknya, kemudian kalian menceritakan atau bisa membahas saling bertukar informasi tentang materi itu sehingga kalian dapat materi yang sudah dijelaskan atau diringkaskan oleh teman kalian, sehingga materinya itu benar-benar ringkas, sudah padat dan jelas. Saya bagi menjadi 7 kelompok, ya. Ya. Perhatikan. Adi Prayogo kelompok 1, Ahmad Habib Lutfi Mubarok kelompok 2, Adi Samsul Ma'arif kelompok 3, Anggun Yunita kelompok 4, Anugrah Restu Abadi kelompok 5, Arifah Dery kelompok 6, Arina Fedi kelompok 7. Ya. Kemudian Asti Indah kelompok 1, Ayu Dwi kelompok 2, Deni Syukur kelompok 3, Desi kelompok 4, kemudian Evita kelompok 5, Fatul Aminah kelompok 6, kemudian Fitri kelompok 7, Khalil kelompok 1, Laila kelompok 2, Manda kelompok 3, Masitoh kelompok 4, Melinda kelompok 5, Muhammad Syariful Anam kelompok 6, kemudian Muhammad Afrizal kelompok 7, kemudian Jawa Tiba kelompok 1, Nafla Nur Apriani kelompok 2, Naila Rizky Gresika kelompok 3 ya. Kemudian Isrina kelompok 4, Putri kelompok 5, Ridho kelompok 6, Rizky kelompok 7. Kemudian Risma kelompok 1, Rista kelompok 2, Rival kelompok 3 ya. 3. Salsabila kelompok 4,
Serlina kelompok 5, kemudian saya kelompok 6. Bisa berkelompok, kemudian materinya saya bacakan. Kelompok 1, mana? Ya, kelompok 1. Nanti hasilnya ditulis di buku tugas masing-masing. Ya, hasilnya. Pertama, kelompok 1 tentang makna dan pengertian menikah atau pernikahan. Makna dan pengertian menikah atau pernikahan. Makna dan pengertian menikah atau pernikahan. Kemudian hukum pernikahan. Hukum pernikahan sama dalil nakli. Dalil nakli. Dalil nakli. Paham? Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 tentang prosesi pranikah. Pra itu sebelum. Jadi sebelum menikah. Prosesnya seperti apa? Rukun nikah. Rukun nikah yang kalian harus cari yaitu di kelompok 2 yaitu prasyarat suami. Syaratnya dari suami itu apa aja ya sah. Ya. Kemudian prasyarat istri. Paham? Kelompok 2? Paham. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 tentang wali istri. Prasyarat wali istri itu apa aja? Dan jenis-jenisnya ada wali istri. Kemudian dua saksi termasuk nanti hukumnya. Ijab kabul dan syariat ijab kabul. Syariatnya bagaimana? Itu kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 tentang walimatul urs. Walimatul itu tasyakuran pernikahan. Bagaimana? Nanti dicari. Kemudian hak kewajiban suami dan istri. Kelompok 5 dan 6 ya nanti bisa bergabung dan dibagi menjadi 2. Ya. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan karena ini ada banyak. Jadi nanti kelompok ini berdua dibagi menjadi 2. Kemudian nomor kelompok 7 terakhir. Nomor 7 kelompok terakhir. Pernikahan terlarang dalam Islam. Jadi yang pernikahan yang nanti dilarang bagaimana? Kemudian prinsip pernikahan dalam Islam dan hikmah pernikahan dalam Islam. Nah, ada yang ingin ditanyakan, materinya tadi bisa dicari di situ dan diperkaya lagi dengan sumber lain juga diperbolehkan. Bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 20 menit. Ya, nanti bisa isinya bisa disesuaikan. Bisa berkelompok saja dengan kelompoknya. Kursinya bisa disesuaikan. Boleh berdiskusi tapi hasilnya ditulis di buku masing-masing. Bagi tugas juga diperbolehkan. Kelompok 6 Arif Ardewi Fakul Aminah Muhammad Syariful Anam Ridho sama Satria. Kelompok 5 Yuda Restulu Evita Melinda Putri sama Serlina. Bisa bergabung saya kelompoknya. Saya kasih waktu 2.
Nanti 20 menit terakhir untuk kolaborasi antar kelompok. Waktunya 20 menit bisa dibagi tugas bagi mereka. Kayak tentang itu. Dibagi tugas kemudian hasilnya semua ditulis di buku masing-masing. Soalnya nanti maksudnya Bapak akan menjadi duta kelompok untuk kelompok lain, mengenalkan dari hasilnya sini ke kelompok lain. Jadi nanti hasilnya lengkap dari satu kelompok aku dapat semua hasilnya. Harapannya sudah dipahami dulu sama kelompok ini dulu, dirikaskan, nanti baru kolaborasi sudah tinggal melakukan. Yang emah dari awal. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Ada yang masih kesulitan kalinya? Bisa ya? Ini kalau susah bisa apa kali? Di sensor mana ada?
kemudian anugerah izin ya. Iya. Kemudian Dewi Syukur ada. Ada. Kemudian Fitri Anifah ada. Izin. Kemudian Galih. Ada. Kemudian Syariful Anam. Izin. Kemudian Misrina. Izin. Rizky Sardahayu. Ada. Kemudian Rista Mayada. Kemudian Saskia. Ada. Ya. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Misalkan ada yang istilah yang belum dipahami ataupun yang lainnya bisa dipahami, bisa ditanyakan. Linknya di najauh.smk baca dari saya itu. Ya, sekarang bisa bertukar ya dari anggota kelompok absen 1 sampai 7 di sini berarti absen 7, kemudian selanjutnya 8 sampai 14, kemudian 15 mengelompok sampai 21, kemudian 21 mengelompok sampai 28 ya, kemudian yang terakhir 29 sampai 3. Mohon perhatian kita semua yang ada depan ya. Jadi kita sudah melakukan ya tentang tadi diskusi bagaimana dengan pernikahan dari pengertian, kemudian dari hukum, kemudian dari dalil dan proses pranikah, kemudian hingga hikmah dan pernikahan yang dilarang ataupun yang lainnya. Ya, jadi setelah itu kalian sudah bertukar informasi dari perwakilan kelompok dan menjelaskan kelompok lainnya. Jadi harapannya setelah kalian memahami dari satu persatu itu, kemudian digabungkan dengan kelompok lainnya, jadi suatu pemahaman yang utuh tentang suatu bab berkaitan dengan pernikahan, ya berkaitan dengan pengertiannya, hukumnya, kemudian yang dilarang, haknya, hukumnya dan yang lainnya. Pada intinya, ya dengarkan, pernikahan itu kalian harus tahu syaratnya sesuai dengan syariat. Itu karena berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan itu sendiri, ataupun berkaitan dengan tujuannya. Sehingga kalian kalau besok mengamalkan ibadah ini, ya penikah semua ya, mendapatkan jodoh yang terbaik semua dalam menikah, kalian tidak hanya itu menjadi sebuah formalitas saja, tetapi itu memang ibadah yang kalian tujukan untuk benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu lewat ibadah pernikahan ini. Kemudian besok biasanya ya kita akan kolaborasi dengan KUA Bansari. Nanti ada workshopnya, biasanya di akhir semester nanti akan dijelaskan lebih ke teknisnya juga berkaitan dengan syarat mengajukan pernikahan, kemudian syarat hal-hal yang harus disiapkan, kemudian undang-undangnya ataupun yang lainnya seperti itu. Ya, jadi intinya nanti kalian bisa memperoleh satu pemahaman yang utuh, kemudian bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham ya? Ya. Nanti setelah itu nanti hasilnya itu bisa dikumpulkan di berita saya untuk saya lihat hasilnya untuk penilaian yang munakahat ya. Kalau ada pertanyaan ya setelah ini kalian boleh istirahat ya, kemudian nanti setelah ini kelas dari siapa? Nanti 10.40 kalian masuk lagi ya. Sampai saya ditanyakan apa berkaitan dengan munakahat ya, nanti pertemuan selanjutnya nanti kita bisa eksplorasi lanjut dengan presentasi ataupun yang lain.